warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Anggoro. Saya merupakan peserta GP6 dari APP Sinarmas, Divisi Maintenance. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial tentang cara pembuatan diagram line, diagram bar, diagram histogram, dan diagram Pareto, yang dimana akan dibuatkan di Minitab, yaitu sebuah software analisis untuk dunia industri, untuk proses produksi industri manufaktur. Kita langsung saja membuka Minitab-nya. Di sini saya memakai Minitab 19. Kita klik. Untuk tampilan awalnya Minitab seperti ini, hampir mirip seperti Excel. Untuk menampilkan pertama ini, kita akan untuk pembuatan pertama ini kita akan membuat diagram line atau diagram garis. Untuk langkah awalnya kita harus memasukkan data. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Kita open. Di sini saya sudah masuk, yaitu data produksi pakaian. Open. Di sini ada bulan dan jumlah produksi pakaian 1, dan datanya setiap bulan dari Januari hingga Desember, dan jumlah produksi pakaian 2. Ya, langsung saja kita tampilkan ke diagram garis. Kita pakai dari graph, kita pakai time series plot, masuk, dan dari diagram garis time series plot ini saya dari ini mempunyai 4 macam, yaitu simple with group, multiple with group. Kita pakai yang simple dulu. Kita masukkan jumlah produksi pakaian, select. Jangan lupa time skalanya kita rubah. Ini kan kita pakai bulan. Saya pakai bulan dari Januari ke Desember. Untuk day-nya sendiri diganti 0, dan untuk awalnya pakai Januari, langsung saya hapus 1. Oke. Grafiknya sudah tampil. Jadi ini tampilan dari grafik time series, grafik garis, di mana sumbu Y-nya ada jumlah produksi pakaian 1, dan sumbu X-nya ada bulannya dari Januari ke Desember. Di mana diagram garis ini yaitu diagram yang digunakan untuk menghubungkan data dari plot kurun waktu tertentu. Jadi kita bisa tahu dari bulan Januari hingga bulan Desember produksi mana yang tertinggi dan terendah, dan trennya seperti apa dalam waktu 1 tahun. Apakah naik, apakah turun, seperti itu. Dan bisa kita masukkan jumlah produksi pakaian 2. Kita bandingkan. Kita masuk ke tab dulu. Time series plot. Masuk yang multiple. Pilih yang multiple. Klik OK. Kita pilih jumlah pakaian 1 dan pakaian 2. Select.
Jangan lupa skala time-nya dirubah per bulan. Masukkan angka 1, oke, langsung oke saja. Nah, jadi ada perbandingannya dari tampil seperti ini, kita ada perbandingan dari jumlah produksi pakaian 1 dan jumlah produksi pakaian 2, di mana dari produksinya pakaian 1 di bulan Mei sangat turun drastis, tetapi juga paling tinggi produksinya di bulan September. Itu kita bisa perbandingan dari dua data produksi pakaian 1 dan produksi pakaian 2. Selanjutnya kita tampilkan, kita buat grafik bar. Sebelum kita menambahkan grafik bar, kita pakai data ini aja. Kita biarin aja ini, jangan dihapus. Kita masuk aja ke bar chart. Masuk bar chart. Dari bar chart kita bisa pilih antara count of unique value, a function of a variable, dan value from a table. Kita pilih yang value of from a table, dan ada 5 macam. Kita pilih simple. Kita pilih jumlah produksi pakaian 1, kita salah, kita masukkan variabel, kategori variabelnya kita pilih yang kebetulan kita di sini akan tampil diagram barnya, yaitu jumlah sumbu Y yaitu jumlah produksi pakaian 1, dan di sumbu Y ada bulan. Kita bisa tahu, kita bisa pilih atau kita dekatkan kursor ke barnya. Kita bisa tahu nilainya bulan Januari dengan nilai 122, bulan Februari 136, dan yang paling terendah bulan Mei 18 produksi. Dari diagram bar ini kita bisa mengetahui atau bisa membandingkan 2 atau lebih data, bisa tahu dalam waktu periode tertentu. Ini kegunaan dari bar diagram atau bar chart. Kita bisa bandingin dari data jumlah produksi pakaian 1 dan produksi pakaian 2. Kita masuk aja di bar chart, di value from kita pilih cluster, oke, kita pilih data 2 ini, kita masukkan select, lupa untuk kita masukkan, dan kita tampil seperti ini. Jadi kita bisa bandingin data mana yang lebih bagus dari produksi pakaian 1 dan produksi pakaian 2. Ini secara terpisah, data 1 di sebelah kiri, data 2, produksi pakaian 2 di sebelah kanan. Tapi kita bisa gabungin, digabungin jadi satu. Caranya, oke,
seperti apa? Belum tadi cluster. Oke, ini sudah benar. Jumlah produksi sebagian satu dan jumlah produksi sebagian dua pilih bulan. Tapi untuk table arrangement-nya kita pilih yang tahu. Kita oke. Nah, jadi kita bisa lihat perbandingannya setiap bulannya. Mana yang lebih bagus. Jadi untuk dua diagram tadi hampir mirip dari diagram bar dan diagram garis tadi. Kita langsung lanjut ke diagram yang ketiga, yaitu diagram histogram. Di mana untuk datanya ini saya harus ganti. Saya sudah sediakan, kita open dulu pakai data umur karyawan. Mana saya mempunyai data karyawan yaitu karyawan 1 dengan beberapa karyawan A, karyawan B, dan beberapa karyawan B. Dengan umur yang berbeda-beda, ada yang tua, ada yang lebih muda, ada yang sedang tua, sedang setengah saja umurnya. Untuk diagram histogram ini itu digunakan untuk mencari kumpulan untuk menguji bentuk penyebaran data. Maka datanya itu akan di range dan ditampilkan penyebaran datanya itu seperti apa. Kita langsung saja tampilkan di graph. Kita pilih histogram. Di histogram sendiri ada 4 jenis tampilan dari grafiknya. Ada simple, with bit, with group, dan with bit and group. Untuk awal kita pilih yang simple. Kita masukkan umur. Kita select. Kita langsung oke aja. Maka akan tampil. Kita bisa tahu untuk yang yaitu frekuensinya dan disuntik ada umur dari karyawan 1. Kita bisa tahu range-nya berapa banyak dari karyawan 1 umurnya. Ternyata di di karyawan 1 ini lebih banyak rata-rata di umur sekitar 32 dan rendah di umur sekitar rata-rata 28. Untuk umur 44 ini juga lumayan banyak. Jadi seperti itu untuk karyawan. Kita coba bandingkan dari karyawan 1 ke karyawan 2. Tunggu dulu. Kita coba tampilkan untuk bandingkan di grafik. Kita coba di Webpage untuk karyawan 1-nya. Kita pilih umur 1. Di mana perbedaannya dari simple di Webpage tadi ini terdapat garis merah ini. Garis yang dimana bisa mengetahui nilai dari MEAN
standar deviasi dan lainnya. Saya lebih tahu datanya. Kita oke. Kita coba bandingkan kedua data karyawan satu. Kita coba pakai with group. Kita masukkan dua-duanya. Kita select. Kita di sini kita tahu bila terdapat, bisa kita bandingkan dari ini yang biru ini umur 1 dan yang pink ini umur 2. Kita tahu dari rata-rata karyawan 2 ini lebih banyak di umur 40-an. Dan untuk yang umur 1 di antara 20 dan 3. Dan terendah di 5K untuk karyawan 1 terendah di umur 50. Untuk melihat meannya dan cara deviasinya bisa kita coba jenis yang keempat untuk histogram, yaitu with dan group. Kita masuk dua data umur 1. Oh iya, kita harus select dulu, jangan lupa. Oke. Bisa melihat umur 1 dan umur 2 standar deviasinya berapa, meannya berapa. Seperti itu untuk cara pembuatan dari histogram di Minitab. Kita lanjut di grafik diagram yang terakhir, yaitu diagram Pareto. Kita masukkan dulu datanya yang sudah saya siapkan. Open. Saya ambil macam hewan ternak di suatu peternakan, macam-macamnya. Seperti ini. Macam-macam hewan ternak, ada sapi, kambing, bebek, ayam domba, dan burung puyuh. Dari diagram Pareto sendiri ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga mengetahui penyebab keuntungannya itu dari mana, dari hewan ternak yang mana, dan kerugiannya dari hewan ternak. Seperti itu. Kita langsung saja kita tampilkan di diagram Pareto. Kita pilih start, kita pilih quality tools, dan kita pilih Pareto chart. Kita masukkan untuk yang defects per atribut data in, kita masukkan yang kita select frekuensi jumlah 1, kita select. Untuk combine remaining defect into one category after in this version ini, tampilan dari layar itu, tampilan layarnya itu sampai ke data mana di kombinnya. Kita oke aja, akan tampil. Nah, ini maksud saya dari order ini. Sebenarnya kan ada hewan ternaknya, karena kita pakai yang 95, jadi kita tidak bisa membaca ini order ini hewan apa. Jadi kita bisa kembali lagi, kita update dulu, kita perbaiki, kita start dulu, kita
98. Oke. Nah, jadi untuk hewan yang terakhir itu hewan domba. Jadi itu kegunaan dari yang tadi berapa persen dari 95% sudah menjadi dijadikan 98%. Dari sini kita bisa tahu di mana hewan ternak yang memberikan keuntungan yang terbesar, bukan keuntungan, hewan ternak yang paling banyak di peternakan tersebut, yaitu ternyata ayam paling banyak, yaitu berjumlah 80 ayam jumlahnya. Seperti ini gambar itu. Demikian tutorial atau penjelasan tentang pembuatan diagram-diagram di Minitab. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan ucapan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.